Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat pencinta Quran yang berbahagia dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keunikan individu manusia. Salah satu keunikan yang ada dalam diri manusia adalah sidik jari. Terlebih dahulu saya akan bacakan satu ayat surah Al-Qiyamah ayat 3 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Sahabat pencinta Quran yang berbahagia, ayat ini turun untuk menjawab keraguan orang kafir terhadap kemampuan Allah membangkitkan kembali makhluk dari kubur dengan mengidentifikasi serta membedakan antar individu. Di sini Tuhan menegaskan kemampuannya untuk mengumpulkan kembali bagian-bagian tulang yang berserak dan telah bercampur dengan materi lain dalam tanah. Sebagian ulama memahami bahwa ayat ini menunjukkan kekuasaan Tuhan untuk menciptakan tulang belulang baru yang serupa dengan apa yang dimiliki oleh individu-individu itu dalam kehidupan di dunia. Apapun maknanya, Al-Quran menegaskan bahwa akan ada kebangkitan setelah mati. Penyebutan kata jari jemari secara khusus sangat menarik dan menggugah keingintahuan. Mungkinkah ayat ini memotivasi manusia untuk memperhatikan jari jemari? Memang. Dengan jari jemari manusia dapat melakukan aneka gerak seperti menggenggam, memetik, memungut, dan seterusnya. Sementara ulama juga mengemukakan bahwa di antara nikmat agung yang diterima manusia adalah perbedaan antara kaki dan tangan. Kaki dan tangan manusia tidak seperti kuda dan tidak juga seperti mamalia yang berkaki 4 lainnya. Sebagian ulama lain menyatakan bahwa penyebutan jari jemari dalam ayat ini berkaitan dengan sidik jari manusia. Tampaknya pendapat yang terakhir ini cukup punya argumen untuk dapat diterima. Utamanya karena ayat ini dan beberapa ayat lain sebelum dan sesudahnya berbicara tentang cara Tuhan mengenali individu pada hari kiamat. Coba kita lihat faktanya bagaimana. Fakta bahwa sidik jari tidak berubah dan dapat digunakan sebagai identitas seseorang ternyata baru diketahui pada akhir abad ke-19. Sebelumnya, sidik jari hanya dilihat sebagai guratan-guratan tanpa arti apa-apa. Baru kemudian, seorang peneliti bernama Sir Francis Colley pada tahun 1800-an mengungkapkan bahwa pola lingkar pada ujung jari seorang yang kemudian dikenal dengan istilah sidik jari adalah unik untuk setiap individu. Dari penelitian dan temuan selanjutnya, diterapkanlah pola identifikasi individu dengan sidik jari pada tahun 1880, utamanya dalam kaitannya dengan tindak kriminal. Kemudian pada era modern, fakta-fakta tentang keunikan sidik jari makin jauh terungkap. Pola sidik jari seorang ternyata dibentuk hanya beberapa saat sebelum bayi dilahirkan. Pola tersebut tidak berubah dan akan tetap demikian seumur hidupnya, kecuali apabila ada bekas luka di sana. Nah, demikian uniknya pola sidik jari ini sehingga dua orang yang kembar identik pun dengan pola DNA sequence yang sangat mirip pula memiliki pola sidik jari yang berbeda.
Teknik identifikasi memakai sidik jari diakui secara legal oleh banyak organisasi kepolisian di dunia. Nah, legalisasi secara internasional ini sudah berjalan lebih dari 25 tahun. Bahkan di banyak negara, identifikasi dengan sidik jari sudah dilakukan lebih dari 10 tahun yang lalu. Sampai saat ini belum ada teknik verifikasi identifikasi lain yang dapat melampaui efektivitas yang pengenalan melalui sidik jari. Kode dan pola sidik jari mungkin dapat diidentikan dengan barcode yang dipakai dalam dunia perdagangan masa kini. Hadirin pencinta Quran yang berbahagia. Sekali lagi, Al-Quran mengatakan sesuatu yang dengan kemajuan ilmu pengetahuan menjadi kenyataan dan berguna bagi kehidupan manusia. Kemudian kita membahas masih di sidik jari itu tentang konsep jenis dan cetak biru. Dalam kehidupan makhluk, Allah menyatakan bahwa jenis adalah final. Tidak ada lagi perubahan pada tingkat jenis. Kita bisa simak satu ayat. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Islam sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Keterangan Al-Quran ini lantas dikonfirmasi oleh banyak temuan para peneliti di berbagai negara. Mereka menemukan bahwa jenis makhluk hidup adalah unik, tidak berubah dan tidak akan pernah berubah. Rekayasa genetika pada dasarnya tidak mengubah ciptaan Tuhan. Kalaupun ada perubahan, maka perubahan itu terjadi pada batas toleransi yang diberikan Tuhan. Tidak ada yang benar-benar berubah menjadi jenis makhluk hidup lain yang sangat berbeda dalam segala hal, baik fisik, fisiologi, metabolisme, dan seterusnya. Seseorang memperoleh kromosom dari orang tuanya. Begitupun ayah ibunya, masing-masing individu memperoleh kromosom dari kedua orang tuanya. Demikian selanjutnya hingga berujung pada nenek moyang bersama, yaitu Nabi Adam dan Dewi Hawa. Setiap kehamilan dengan demikian mewakili kepanjangan dari rantai hubungan kromosom yang sudah panjang yang bermula dari Nabi Adam dan Hawa. Nah, berdasarkan dengan konsep ini, maka menjadi menarik bagi kita untuk mengkaji sabda Nabi, Inna nutfata idza istaqarrat fir rahimi ahdarahallahu azza wa jal kulla nasabin bainaha wa baina adama. Rawahu Tabrani an Robah. Pada saat nutfah, yaitu pada tahap pertama dari kehamilan, sudah mapan di dalam kandungan, maka Tuhan membawa kepadanya keturunan antara si ibu dan Adam. Lewat atau Tabrani dari Robah. Semua yang dikemukakan di atas dapat terjadi dengan mengikuti aturan yang ada. Akan tetapi, dalam perjalanannya ada saja kesalahan. Salah satunya berkaitan dengan terjadinya mutasi gen. Jadi suatu bentuk penyimpangan dari gen. Dalam Al-Quran ada ayat tampaknya memiliki kaitan dengan peristiwa mutasi gen itu. Qul hal unabbi'ukum bisyarrim min dzalika matsubatan 'indallah. Man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Ulaika syarrum makanan wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah tauhid.
Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Surat Al-Maidah ayat 60. Pecinta Quran yang berbahagia, ayat ini menceritakan transformasi seorang yang dihukum karena melanggar hari Sabtu, sehingga mereka berganti rupa menjadi kera dan babi. Namun, mengindikasikan ayat ini sebagai petunjuk Tuhan tentang mutasi genetika tentunya masih perlu telaah lebih mendalam lagi. Kemudian, tentang cetak biru pada makhluk hidup. Surat Abasa ayat 18 dan 19 tampaknya bisa mengindikasi sebagai berikut. Min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dan dari apakah dia Allah menciptakan? Dari setetes mani dia menciptakan lalu menentukannya. Secara literal kata qaddarah biasa diterjemahkan dengan menentukannya. Jadi kata ini bisa diartikan dengan mengatur, merancang, merencanakan, memprogram, atau melihat ke masa depan. Dengan demikian, kata ini dapat saja diinterpretasikan sebagai kinerja kromosom yang diketahui pada saat ini. Pada dasarnya, semua sifat yang ada pada seseorang, fisik maupun non-fisik, merupakan campuran yang datang dari kedua orang tua. Bentuk perawakan bahkan pola tekanan darah seorang tidak hadir begitu saja, namun diturunkan dari salah satu atau kedua orang tua. Nah, ilmu pengetahuan yang berkembang pada akhir abad 19 berusaha membahas hal ini. Ilmu itu disebut ilmu genetika. Nah, pengungkapan DNA baru dimulai oleh Francis Crick pada tahun 1953. Jadi adalah benar-benar menakjubkan bahwa Al-Quran telah menguraikan perencanaan genetika macam ini jauh sebelum ilmu pengetahuan mulai berkembang. Kemudian keunikan individu ini juga berlaku di masa kemudian setelah kehidupan di bumi ini berakhir. Allah menjelaskan secara gamblang tentang penulisan semua perbuatan individu di dalam kitab Allah yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Semua ini tercatat dengan baik dalam beberapa ayat Al-Quran, diantaranya surat Al-Kahfi ayat 49, Al-Isra ayat 13-14, Al-Haqqah ayat 18-19. Pertama di surat Al-Kahfi, yang artinya dan diletakkan kitab catatan amal, lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang ditulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami, kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis, dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Kemudian di surat Al-Isra ayat 13-14, yang artinya sebagai berikut, dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Dan bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Surat Al-Isra ayat 13-14. Kemudian di surat Al-Haqqah lebih detail lagi dinyatakan bahwa pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi bagi Allah. Adapun orang-orang yang di kitabnya diberikan di tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sungguh aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, dalam surga yang tinggi, buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan dari tangan kirinya, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu, hartaku sama sekali tidak berguna bagiku, kekuasaanku telah hilang dariku. Al-Haqqah ayat 18-19.
sampai ayat 29. Hadirin pencinta Quran yang berbahagia, itulah tadi penjelasan tentang keunikan manusia, diantaranya sidik jari dan kromosom, atau yang kita kenal dalam agama Islam itu dengan istilah kitab catatan amal, yang itu tidak akan hilang walaupun orang itu sudah meninggal, sebagaimana firman Allah yang telah kami bacakan tadi. Semoga bermanfaat, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.